warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar dan pengertian pasar. Pengertian pasar secara umum yakni tempat bertemunya permintaan dan penawaran, atau bisa dibilang itu tempat jual beli lah, pasar. Nah, sehingga dapat menetapkan harga. Dalam ekonomi kita mengenal ada pasar tempat perusahaan memproduksi barang dalam skala kecil. Maksudnya itu dalam skala kecil. Nah, yang harus menghadapi banyak pesaing yang banyak memproduksi barang dalam skala besar. Nah, dan ada pula pasar tempat perusahaan memproduksi barang dalam yang harus menghadapi banyak pesaing dalam memproduksi barang dalam skala kecil. Maksudnya itu barang ada yang, dalam skala kecil dan skala besar itu ada yang bagus dan ada yang tidak. Nah, di situ menentukan suatu kualitas pada barang tersebut. Nah, dan juga menentukan suatu harga pada barang tersebut. Nah, jadi perbedaan jumlah dan besarnya skala produksi berbagai perusahaan di suatu negara dapat dikatakan sebagai struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar. Nah, struktur pasar kompetitif adalah struktur pasar di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga jumlah barang di pasar. Maksudnya itu barangnya itu tidak akan dimahalkan, ya, barangnya tetap segitu ya segitu. Nah, semakin lama kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut, semakin kompetitif struktur pasar dalam dunia nyata. Proses tercapainya tingkat harga dan output sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Jadi itu terdapat terdiri dari pembeli dan penjual aktual maupun potensial dari suatu produk tertentu. Struktur pasar mengacu kepada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk tersebut beroperasi. Jadi terdapat golongan struktur pasar, penggolongan produsen kepada beberapa bentuk fase berdasarkan ciri-ciri seperti banyaknya perusahaan dalam industri, jenis produk yang dihasilkan, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peran ikan dalam kegiatan industri. Fungsi pasar pembentuk harga. Maksudnya itu sebagian tepat dalam menentukan harga nilai suatu barang. Hal ini disebabkan karena pasar merupakan pertemuan penjual dan pembeli saling melakukan interaksi, atau bisa disebut juga dengan maksudnya yang sudah lumrah itu ya bahasanya dengan tawar menawar lah, interaksi antara penjual dengan tawar menawar dengan pernyataan yang konkret biar bisa menghasilkan suatu kesepakatan dalam penjual dan pembeli. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi memudahkan produsen dalam mendistribusikan barang terhadap konsumen secara langsung. Yang ketiga itu fungsi promosi. Fungsi promosi yaitu adalah tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang secara langsung dengan konsumen. Jadi itu gampang lah, fungsi promosi merupakan paling tepat untuk ajak promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksana promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, semisal dengan spanduk, pamflet, atau sebagai brosur kita sebarkan di keliling-keliling daerah-daerah, dan lain sebagainya lah. Mungkin cukup sekian presentasi tentang pengertian pasar dan struktur pasar, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda, Riri, dan Badruzaman. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di mana penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga, melainkan hanya dapat mengambil harga pasar. Di pasar persaingan sempurna itu, banyak penjual dan banyak pembeli. Barang yang diperjualbelikannya pun sama atau homogen. Perusahaan atau produsen hanya dapat menyesuaikan jumlah output agar dapat mengambil laba maksimal.
Dan ada ciri-ciri maupun karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu, semua perusahaan memproduksi barang yang serupa atau disebut dengan homogeneous product, di mana barang yang dihasilkan dari perusahaan A maupun perusahaan B maupun perusahaan yang lainnya itu tidak dapat dibedakan oleh konsumen. Artinya di sini barang yang diperjualbelikan disebut dengan barang identikal. Yang kedua, ada produsen dan konsumen memiliki informasi yang sempurna atau perfect knowledge, di mana para penjual atau para pelaku ekonomi itu mengetahui harga dengan sangat baik dan mengetahui tingkat harga yang berlaku saat ini maupun tingkat harga yang nantinya akan berubah, akibatnya produsen tidak dapat menjual harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Yang selanjutnya itu ada ciri-cirinya, itu ada perusahaan menerima harga yang ditentukan atau price taker. Jadi sebuah perusahaan hanya dapat mengambil harga sesuai pasar. Mengapa demikian? Karena jika suatu perusahaan mengambil harga di atas harga pasar, kemungkinan perusahaan tersebut tidak laku karena banyak harga yang lebih murah dibanding perusahaan tersebut. Nah, jika harganya itu di bawah harga pasar, artinya lebih murah, perusahaan akan mengalami rugi. Kenapa demikian? Karena perusahaan-perusahaan yang lainnya itu mengikuti harga pasar. Selanjutnya itu ada output sebuah perusahaan relatif lebih kecil dibanding output pasar. Artinya semua perusahaan dalam industri di mana berproduksi efisien baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi tiap individu dari perusahaan itu hanya berproduksi atau mengeluarkan output yang kecil. Nah, karena itu output keseluruhan dari pasar tersebut lebih besar. Di sini juga yang akan mempengaruhi kenapa sebuah perusahaan tidak dapat menentukan harga jual, melainkan hanya mengikuti harga pasar. Yang terakhir, ada semua perusahaan bebas masuk atau keluar pasar atau disebut dengan no barrier to entry. Artinya kemungkinan untuk keluar masuknya itu sangat mudah dan tidak adanya hambatan. Nah, syarat keseimbangan dari pasar ini adalah MR sama dengan MC atau P sama dengan MC. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini adalah tidak usah melakukan promosi lagi. Artinya perusahaan tidak memerlukan biaya lebih untuk melakukan promosi seperti pasang iklan atau menyebar brosur atau yang lainnya. Para perusahaan hanya perlu berdagang sesuai dengan harga pasar. Nah, contoh dari pasar ini adalah para penjual sayuran, para penjual buah-buahan yang tidak memiliki merek. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridu Fitra Oktavian dari kelompok 9 ingin memaparkan pasar monopoli. Monopoli adalah keadaan di mana suatu pasar hanya memiliki satu penjual, yaitu tidak memiliki persaingan. Dalam kenyataannya, sulit untuk mencari monopoli murni, di mana tidak ada persaingan dari perusahaan lain. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawar, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang hanya bertatap dengan pembeli. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama adalah pasar monopoli adalah suatu industri atau perusahaan
Dalam definisi tersebut, kita telah mengetahui bahwa hanya ada satu perusahaan yang dimana barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Yang kedua adalah tidak mempunyai barang yang mirip atau pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan dari perusahaan monopoli tidak dapat dibeli di dalam pasar lain. Yang ketiga adalah tidak memungkinkan barang monopoli masuk di dalam industri. Keuntungan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Yang keempat adalah dapat mempengaruhi kenaikan penentuan harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli hanyalah satu-satunya sehingga dianggap menjadi penentu kenaikan harga. Yang kelima adalah promosi kurang diperlukan. Oleh karena itu, barang pasar monopoli tidak usah mempromosikannya menggunakan iklan. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu sumber penting adanya monopoli adalah memiliki sumber daya yang istimewa atau tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah monopoli terlahir atau terwujud atau terkembang melalui undang-undang, yaitu hak cipta dan hak eksekutif eksklusif. Selain itu ada juga kurva permintaan dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah monopoli terlahir atau terwujud atau terkembang melalui undang-undang, yaitu hak cipta dan hak eksekutif eksklusif. Ada juga kurva permintaan dan kurva penawaran, dan juga posisi keseimbangan pasar monopoli. Posisi keseimbangan pasar monopoli. Perusahaan monopoli harus menentukan bukan hanya output yang harus dijual, tetapi juga menentukan beberapa harga jual yang bias menghasilkan keuntungan maksimal nantinya. Adapun pengaruh monopoli dan peran pemerintah, ada beberapa cara campur tangan peran pemerintah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah membuat undang-undang yang melarang pasar monopoli atau kolusi di antara perusahaan yang mempunyai akibat sama dengan monopoli. Yang kedua, pemerintah dapat mengusahakan sendiri bidang perusahaan seperti ini, misalnya pos, telepon, air, PLN. Yang ketiga, pemerintah dapat menerapkan pajak progresif atas dasar besar kecilnya pangan di dalam pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu menerapkan harga tertinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya dari diri saya mohon maaf. Pasar oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis
terhadap pengusaha yang lainnya yang ikut di dalamnya. Dan akhirnya akan ada sifat yang saling ketergantungan di antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang ikut di dalam pasar oligopoli. Sebagai contoh, jika perusahaan pertama menurunkan nominal harga dan perusahaan kedua tidak menurunkan nominal harga, maka perusahaan yang kedua tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggannya secara drastis. Faktor-faktor pasar oligopoli. Terbentuknya pasar oligopoli disebabkan karena beberapa sebab, berikut faktornya. Yang pertama, adanya penerapan efisiensi skala besar-besaran. Yang kedua, adanya kompetisi manajemen yang lebih kompleks. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat beberapa pengusaha pada pasar ini, pada umumnya dengan kurang dari 10, dengan banyak pembeli pada dasar ini. Barang yang dijual belikan biasanya yaitu homogen atau seragam, akan tetapi berbeda atau terdiferensiasi. Contohnya yaitu rokok dengan berbagai aneka rasa, telepon seluler dengan adanya berbagai macam teknologi canggih dengan berbagai macam tampilan dan lain-lain. Macam jenis pasar oligopoli. Secara kasat mata atau umum terdapat dua macam jenis pasar oligopoli, yakni pure oligopoli atau oligopoli murni dan differentiated oligopoli atau oligopoli terdiferensiasi. Manusia sebagai makhluk konsumtif akan terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang tidak ada batasnya atau unlimited need dengan sumber daya yang terjangkau. Di dalam ilmu ekonomi dikenal kelengkapan, yaitu kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut terbatas. Pilihan-pilihan, yaitu terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya tersebut membuat manusia dapat melakukan pilihan-pilihan baik yang bersifat individu atau kolektif. Biaya kesempatan, yaitu bahwa manusia bersifat rasional yang diartikan yaitu pertimbangan menurut prinsip ekonomi dan prinsip untung rugi. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya tersebut membuat manusia dapat melakukan pilihan-pilihan baik yang bersifat individu atau kolektif. Biaya kesempatan, yaitu bahwa manusia bersifat rasional yang diartikan yaitu pertimbangan menurut prinsip ekonomi dan prinsip untung rugi.